Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di Jenggolo ya, Kecamatan Kepanjen, wilayah Malang bagian selatan ya, dekat dari Samudra Selatan. Oh ya, di Jakarta Selatan. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan saya bahwa di sini dikenal dengan istilah Jenggolo. Sementara temuan-temuan yang kita pahami yang ada di Jenggolo itu di pantai utara Jawa, terus ada di Sidoarjo. Nah, di sini orang masyarakat mengenal ada Pak Jenggolo dan memang berada di sebuah desa disebut Jenggolo gitu ya. Nah, ini menurut informasi dari masyarakat, bahwa di sini ada beberapa umpak dan pernah ditemukan struktur yang besar pada beberapa puluh tahun yang lalu, tapi oleh masyarakat masih diingat oh dulu pernah ada, tetapi itu digali oleh masyarakat untuk dijadikan sebagai semen merah pada masa itu. Itu artinya bahwa wilayah Jenggolo yang kita tahu dia berada di pesisir utara Jawa Timur, ya. Dan kok dia bisa membelok ke selatan, karena Malang bagian selatan ini. Mungkin Pak Lutfi bisa menguraikan sedikit tentang sejarahnya terkait dengan Jenggolo. Nah, baik. Ya. Sebelum masuk ke persoalan arkeologis umpaknya sendiri, memang kita perlu menaruh perhatian pada sejarahnya atau toponimnya dulu. Jadi toponim Jenggolo itu sangat mungkin adalah perubahan bunyi dari Janggala. Sementara kita mendapatkan data yang sangat kuat bahwa daerah yang bernama Janggala yang dalam prasasti disebut sebagai Bumi Janggala, ya, itu utamanya berada di daerah utara dari Jawa Timur ini. Namun keberadaan nama Jenggolo yang kita duga kuat adalah perubahan bunyi dari Janggala ini bisa menjadi semacam bukti bahwa pengaruh kekuasaan dari kerajaan Janggala atau Kahuripan itu tidak berhenti pada daerah utara Jawa Timur bagian utara, tapi juga ada yang bergerak ke selatan. Ini menarik karena dalam sumber tekstual yang lain, misalnya dari para raton, dikatakan bahwa bumi atau wilayah yang berada di sebelah timur Gunung Kawi itu sebutannya adalah Bumi Wetaneng Kawi. Wetaneng Kawi artinya bumi, wilayah di sebelah timur Gunung Kawi. Artinya dia bukanlah wilayah Bumi Kadiri. Bukan hal ini yang terkait dengan masa Erlangga yang membagi dua itu. Iya Pak, jadi ini yang jadi pangkal sejarahnya. Jadi pada saat Erlangga mencapai puncak kejayaannya, kemudian dia harus membagi kerajaannya menjadi dua, karena dia akan memundurkan diri dari permasalahan politik, maka kerajaan itu seolah-olah dibagi dua. Gampangnya ini batas utaranya adalah Sungai Berantas. Jadi sebelah utaranya itu dikatakan sebagai Bumi Janggala, kemudian yang di sebelah selatan Berantas dikatakan sebagai Bumi Kadiri. Nah, bukan Panjalu. Nah, Bumi Kadiri itu nama wilayahnya, adapun kerajaannya itu Panjalu. Nama kerajaannya Panjalu, wilayahnya Bumi Kadiri. Sama juga dengan Janggala. Janggala itu buminya Janggala, nama kerajaannya Kahuripan. Nah, jadi ini bisa menjadi suatu alasan pertama mengapa ada toponim Jenggala atau Jenggolo itu berada di wilayah selatan dari Malang ini. Nah, ini memang sebenarnya secara arkeologis dan historis kita butuh bukti, Pak. Apakah memang nama itu benar-benar adalah nama yang terkait dengan periode yang sangat tua itu, pada waktu Erlangga dan penerusnya itu berkuasa, atau nama itu merupakan nama yang dipasangkan kemudian. Karena dalam folklore masyarakat itu ada yang menyebutkan bahwa nama Jenggolo ini ada hubungannya dengan otak-atik atau upaya dari Belanda sebenarnya. Karena di sini kemudian berkembang suatu folklore yang terkait dengan Jenggolo Manik.
Nah, ini salah satu yang menjadi kewajiban nanti para akademisi untuk mengkaji lebih lanjut. Jenggol Mani itu apa? Ya, kalau Jenggol Mani itu sebenarnya folklor tentang sosok tokoh yang disukai pada masyarakat pada waktu dulu gitu. Nah itu yang toponimnya. Nah, karena saya ingin mengacu kepada data arkeologinya. Saya punya pengalaman pribadi di tahun 94 itu saya sudah pernah datang kemari dan seorang sesepuh di sini mengatakan bahwa saya datang kemari terlambat 25 tahun. Ya, terlambat kan? Karena beliau mengatakan pada waktu beliau masih muda di daerah ini dulu ada candi bata. Candi bata, dan oleh masyarakat itu dianggap karena tidak ada yang punya, diambil terus batanya terus, dan ternyata memang dimanfaatkan untuk semen merah. Iya, padahal kita tahu di Malang ini kan umumnya bangunannya malah batu. Betul. Ada candi bata. Nah dulu itu, ini menarik sekali. Yang berikutnya ternyata keberadaan dari informasi sesepuh tadi yang saya dengar pada tahun 24 itu diperkuat dengan keterangan masyarakat di sini juga, bahwa di antara tempat kita berada di sini dengan di utara ada namanya Punden Krapyak, itu juga ada bentangan struktur bata yang memanjang puluhan meter. Kayak pagar. Nah, mungkin semacam pagar atau benteng. Nah, itu bisa dua-duanya. Karena kita tidak tahu persis. Tapi jelas masyarakat merekam data itu dan juga mereka menyebutkan bata-bata dari struktur itu juga diambil. Bahkan sudah sampai puluhan truk yang mereka keluar dari sini. Iya, kita di luar masih lihat ada patah bata besar. Betul, Pak. Iya. Nah, jadi apakah mungkin antara bata tadi kemudian dengan informasi keberadaan candinya sekarang kita kaitkan dengan umpak di sini itu saling terkait ya? Mungkin saja. Nah, sekarang saya akan menuju pada umpak ini. Iya. Umpak ini luar biasa. Iya. Dari sisi tampilannya ini sangat layak. Iya. Baik dari bagian bawah yang penuh dengan pahatan, kemudian ada unsur air, ada unsur padma, bunga padma di sini, kemudian di atasnya adalah padma saraganda. Bukan lotus ini? Ya, lotus sama Pak. Lotus bahasa modernnya, tapi bahasa arkeologinya padma, atau tujuh. Nah, baru di atasnya ada bidang yang ini di atasnya akan menopang tiang kayu. Iya, ada lubangnya untuk menguat di situ. Nah, hanya satu indikasi yang kita dapat gunakan untuk mencoba membuat pertanggalan relatif, Pak, dari umpak ini, dari hiasannya, hiasan atau ornamen di sini. Gitu. Ini dari unsur adanya air, kemudian padma, ini menarik sekali. Ini bisa menunjukkan bahwa memang mereka paham dengan ekosistemnya padma ini. Yang kedua, dari cara memahatkan padma ini, Pak. Nah, ini membawa kita pada pemahaman tentang gaya seni yang digunakan pada paling tidak ini pada masa Tumapel. Ya. Nah, kalau kita bicara Tumapel atau masyarakat lebih mengenal dengan nama Singosari, itu artinya dia lebih tua dibanding Majapahit. Lebih tua, tapi lebih muda dari Jenggol. Nah, itu yang ingin saya sampaikan, Pak. Karena sebenarnya pada data prasasti dan data kakawin pada masa Majapahit itu sering disebutkan penyebutan berangkai antara Janggala dan Panjalu. Karena ini adalah dua wilayah yang sangat penting bagi Majapahit. Nah, ini menurut saya menjadi hal yang layak untuk dikaji lebih lanjut. Apakah memang penyebutan Jenggolo di sini itu ada hubungannya dengan masa awal ketika Erlangga berkuasa, atau mungkin baru muncul pada masa ketika wilayah ini sudah dikuasai oleh Tumapel atau Majapahit. Karena baik pada masa atau Majapahit itu posisi Jenggolo atau Janggala itu penting sekali. Tapi itu kan sebelum Majapahit. Kalau Tumapel sebelum Majapahit, ya betul. Jadi inilah yang membuat saya berpikir keberadaan toponim Jenggolo atau Janggala itu apakah memang harus kita posisikan sebagai nama sangat kuno, terhubungkan langsung dengan periode pemerintahan Erlangga, atau mungkin munculnya belakangan. Ya, ini kan salah satu dari umpak yang kita temukan di sini, tapi di sebelah utara lagi masih ada lagi
Nah, nanti akan kita lihat, kita akan rangkaikan ini sehingga mungkin setelah melihat semuanya kita bisa lebih banyak informasi ya, sehingga kita bisa menaikkannya untuk informasikan secara lengkap. Ya. Iya, nah, di sini kita berjalan ke utara lagi. Ya, menuju ke Umpak Krap ya. Oke. Oke Pak Lutfi, kita sekarang ada di sebelah utaranya Umpak tadi ya. Kira-kira jaraknya 200 meteran ya, kurang lebih, mungkin lebih sedikit lah. Nah, kita melihat ada 2 umpak di sini, bersih, bagus. Ya. Secara umum itu sama dengan umpak yang di sana. Namun hanya agak berbeda di apa namanya nih? Yang pahatan yang membentuk pola air. Ini lebih dalam ya, ini lebih dalam dan modelnya agak berbeda. Agak berbeda. Itu ini ada 2, di sana 1, jadi kemungkinan ada 1 lagi, tapi memang nggak ketemu di mana gitu. Masyarakat juga belum bisa menjelaskan ada di mana barangnya. Tapi mereka juga yakin bahwa itu ada 4. Nah, hal yang menarik ini Pak. Kita lihat ini umpak ini megah sekali. Iya, betul. Jarang sekali kita melihat umpak yang seperti ini. Iya. Ya. Kita lihat di Mereka Huripan saja di Kelinterjo yang nggak begini umpak. Iya, umpaknya cenderung polos. Ya. Iya. Kalau ini sangat raya. Betul. Jadi tidak mungkin ada umpak yang raya tanpa ada bangunan yang megah juga. Betul. Dan penting. Ya. Jadi kira-kira menurut Pak Lutfi gimana nih melihat ini? Iya. Kalau kita belajar dari sejarah seni, Pak, langgam seni, kemudian tingkat-tingkat kerayaan dan juga ukuran, itu seringkali membantu kita untuk memberikan gambaran pada kita tentang siapa masyarakat mana yang memiliki budaya itu. Nah, dalam konteks umpak ini yang sangat jelas ini juga produk budaya yang tinggi dan kesungguhan dalam membuatnya. Iya, jadi sepatunya juga sangat bagus. Sepatunya juga andesit yang tidak porus ya, tidak porus, kuat sekali dia. Nah, ini tentu saja sudah membawa kita pada gambaran tentang sosok siapa yang menginisiasi bangunan ini. Seorang raja pasti. Ya, tentu paling tidak dia penguasa wilayah. Ya. Nah, kalau beranggapan dari atau berangkat dari keberadaan artefak ini, maka kita mempunyai asumsi atau dugaan-dugaan. Yang pertama real itu terkait dengan besarnya tiang. Di diameter tiang yang ditopang oleh umpak ini itu menunjukkan kemungkinan tingginya dan besarnya bangunannya, Pak. Karena ukuran dari tiang yang ditopang ini paling tidak ada sekitar 30 cm. Ya, 30 cm lah. Nah, diameternya. Nah, dengan ukuran tiang 30 cm diameter, ini kemungkinan bangunan yang ke atas itu bisa mencapai lebih dari 5 meter. Ya. Nah, dengan demikian kita juga bisa bayangkan betapa kokohnya bangunan itu dan untuk kepentingan apa dia dibangun. Nggak mungkin untuk rumah biasa, nggak mungkin. Ya. Nah, itu pertama. Yang kedua, rayanya ornamen pada umpak ini itu membawa kita pada upaya pemahaman ini tidak untuk kepentingan yang biasa. Apalagi tadi Pak sampaikan bahwa contoh umpak yang ada di Kelinterjo yang jelas-jelas sebuah candi, itu pun umpaknya walaupun besar, tapi cenderung polos. Nah, ini berhias. Artinya niat untuk membangun umpak ini tentu mengiringi bangunan apa yang menjadi bagian utama dari bangunan ini. Berarti bangunan penting, Pak. Betul. Jadi begini Pak Said, sesuai dengan informasi yang saya dapatkan juga dari warga masyarakat sepuh ketika saya datang ke tempat ini pada tahun 1994 yang lalu, beliau mengatakan bahwa di sekitar Umpak Jenggolo itu dahulu pernah ada struktur bangunan bata yang memanjang. Artinya beliau masih melihat ya? Betul, beliau masih melihat, bahkan saya diinformasikan saya datang ke tempat itu terlambat 25 tahun. Karena ternyata selama kurun waktu itu masyarakat Jenggolo mengambil
bata dari struktur itu setiap hari untuk digunakan sebagai bahan bangunan, utamanya sebagai semen merah. Nah, dari informasi beliau itu, kita mendapatkan gambaran bahwa ada struktur bata yang besar dan bisa terkait dengan keberadaan umpak tadi. Oh, kemungkinan ada struktur ya? Bukan hanya mungkin, Pak, memang ada. Ada ya? Ada, cuma sudah habis semua diambil oleh masyarakat. Oke. Nah, itulah menyebabkan konteks dari keberadaan umpak Jenggolo ini bisa kita anggap penting karena terkait dengan keberadaan struktur bata yang dulu pernah ada di sini, yang mungkin saja struktur itu merupakan dinding suatu bangunan, bisa merupakan batur dari suatu bangunan, bisa merupakan benteng suatu wilayah, atau setidaknya merupakan bangunan pemujaan atau candi. Nah, jadi konteks ini yang perlu kita jadikan alasan mengapa keberadaan umpak Jenggolo kita anggap penting. Satu hal lagi, Pak, yang bisa kita kaitkan dengan persoalan kurun waktu kapan bangunan itu dibangun. Nah, kita hanya punya dasar berdasarkan tinggalan berupa sisa bata kuno, kemudian umpak itu sendiri dengan gaya ornamentasi yang khas. Maka dari sini kita bisa mempunyai gambaran kira-kira kurun waktu yang tepat itu mulai dari periode Tumapel atau Singasari, atau bisa juga mungkin lebih tua sedikit. Karena kalau kita arahkan kepada gaya pahatan masa Majapahit kurang tepat. Dari pahatan yang ada pada umpak itu kayaknya lebih cenderung ke periode Tumapel atau Singasari atau bisa lebih tua. Itu Pak Said. Oke. Jadi kalau melihat jenis temuan yang ada di Jenggolo ini yang menunjukkan bahwa periodenya itu adalah pra Majapahit. Betul. Tapi yang perlu menjadi pertanyaan kita, apakah ada data bahwa Tumapel itu atau sebelumnya pernah memang jangkauan wilayahnya sampai ke selatan ini, wilayah selatan dari Malang ini? Boleh dijawab, Pak? Iya, silakan. Iya. Jadi kalau terkait dengan kewilayahan dari Tumapel Singasari, memang daerah Jenggolo bisa masuk, Pak. Karena posisinya ada di wilayah sebelah timur Gunung Kawi. Bagaimana kita mendapatkan data secara tekstual bahwa wilayah Tumapel itu adalah wetaning Kawi. Jadi artinya di sebelah timurnya Gunung Kawi. Ya. Terus bagaimana dengan pengaruhnya Pusindo, Pak, yang sampai ke Malang Selatan juga? Betul. Itu kan lebih tua juga. Tepat sekali, Pak. Ini mungkin menjadi pertanyaan kita berikutnya nanti. Apakah kita mendapatkan data pendukung bahwa memang ketika kita mengkaitkan dengan prasiturian yang ada di Malang Selatan, di mana itu adalah prasasti dari masa Sindo, nah kita berharap nanti ada data penghubung ke arah sana. Terima kasih Pak Lutfi. Jadi itulah bincang-bincang kita atau diskusi kita tentang temuan umpak Jenggolo dan ada juga struktur yang masih sedikit tersisa yang kemungkinan besar dia terkait. Dan yang pasti bahwa melihat ragam hias umpaknya itu menandakan bahwa menunjukkan bahwa bukan sekedar untuk bangunan biasa, tapi merupakan bagian bangunan yang penting. Saya rasa itu yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan berguna untuk viewer kita dan masyarakat secara umum. Demikian ya Pak Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.